warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Khadijah Nirwana, NIP X900220841. Saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas 11 Maret Program Studi Bahasa Indonesia. Hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi teks iklan, slogan, dan poster. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua ya? Ya. Oke. Tidak ada yang apa yang hadir? Semuanya hadir? Hadir. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena atas berkat rahmat Tuhan, kita hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Maka dari itu, mungkin ada yang bisa bantu Ibu membawa kita dalam doa? Intan? Ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Izinkan saya berdoa menurut agama saya Kristen. Ya. Doa mulai. Hanya ini doa permohonan saya dalam nama Yesus Kristus. Saya sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, hari ini kita akan belajar bab 2 ya. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanyakan sama kalian. Kira-kira pembelajaran kita minggu lalu itu apa? Lalu Ya, Len. membedakan teks berita dengan teks lain. Iya, membedakan teks berita dan teks lain. Kira-kira teks apa kemarin? Alex? Teks iklan jual beli. Teks iklan jual beli. Bentar. Jual beli apa? Iya. Jual beli barang, tanah, Dan jasa. Iya, tentang buat mereka bertiga. Jadi sesuai janji Ibu, hari ini kita akan belajar tentang teks iklan, slogan, dan poster. Sebelum itu, Ibu akan memberikan salah satu contoh. Kira-kira ada yang pernah mendengar ayam berkokok? Ada. Pernah? Pernah dengar? Nah, Kira-kira ayam berkokok itu seperti apa ya? saya Bu, Ah, ayam berkokok karena hari kita harus bangun pagi Bu. iya. Oke. Jadi ayam berkokok di pagi hari menandakan bahwa kita harus cepat-cepat bangun Pagi. Begitu pula dengan teks iklan, slogan, dan poster. Mengajar kita untuk melakukan sesuatu. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama ya. Sekarang kita akan belajar tentang teks iklan. Teks iklan ini, ya, dia masuk pada kompetensi dasar yang KD.3.3 ya. Iya. Ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara kalian mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, poster yang membuat bangga dan memotivasi. Iya. Kira-kira yang membuat bangga itu seperti apa? Mana? Yang membanggakan dari Yang membanggakan contohnya seperti apa? memakai sabun rumput yang membersihkan lingkungan. Iya, yang membuat bangga memakai produkmu agar terhindar dari kuman. Membanggakan berarti sesuatu yang kita bangga. Perasaan kita senang. Kita senang memakai sabun lumpur. Kenapa? Selain dia wangi, dia juga membersihkan kulit. Dan paling terutama adalah mencegah kita dari kuman. Oke, kita lanjut. Nah, indikator yang pertama yang harus kalian belajar, bagaimana cara kalian membedakan teks iklan, slogan, dan poster. Jadi pengertiannya itu beda-beda ya. Iklan itu apa, slogan itu apa, poster itu apa. Dan yang kedua, bagaimana cara kalian mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, dan poster. Informasi apa saja yang kalian dapat melalui iklan, slogan, dan poster. Kemudian menyampaikan teks iklan, slogan, dan poster. Nah, informasi yang kalian dapat itu kemudian nanti kamu akan sampaikan. Iya.
Tujuan pembelajarannya yang jelas, pasti kalian harus mampu. Setelah pembelajaran ini kalian juga harus mampu bagaimana cara kalian membedakan teks iklan itu apa, poster, dan slogan. Yang kedua, kalian juga mampu menyampaikan, mengetahui kemudian informasi apa saja yang kalian temukan di dalam teks iklan, slogan, dan poster. Dan terakhir, kalian juga harus mampu menyampaikan informasi. Dalam pembelajaran ini kalian harus mempunyai motivasi diri. Nah ya, kira-kira motivasi apa yang Divi bisa berikan contoh untuk pembelajaran kita hari ini? Jadi agar kita dapat membedakan, mengidentifikasi dan menyampaikan informasi mengenai teks iklan, slogan, dan poster yang membuat bangga dan memotivasi. Iya, tepuk salut buat Divi. Salut, 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 salut. Iya, yang memotivasi kalian untuk belajar pembelajaran kita hari ini yaitu kalian bisa membedakan teks iklan, slogan, poster, mengidentifikasi informasinya dan menyampaikan informasi yang kamu temukan. Pengertian teks iklan. Mungkin ada yang sudah pernah baca pengertian teks iklan. Divi? Iya. Teks iklan merupakan teks pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk halayak untuk membeli barang atau jasa. Iya. Seperti yang dikatakan Divi bahwa teks iklan itu teks yang memberitahu apa? Sesuatu itu yang berupa apa? Barang atau jasa. Seperti yang kamu sudah temukan di teks berita kemarin, bukan hanya teks berita tetapi teks iklan juga yang diberikan contoh oleh Alexander tadi bahwa teks iklan jual beli barang. Yang berikutnya ciri-cirinya. Yang pertama, informasi atau pesan disampaikan secara komunikatif dan informatif. Kalau komunikatif itu bahasa yang digunakan harus jelas. Bahasa disampaikan itu harus jelas dan mudah dipahami oleh orang, tidak berbelit-belit. Yang kedua, iklan menggunakan bahasa persuasif dengan menonjolkan kelebihan produk. Contohnya, iklan info. Iya. Kelebihannya itu bisa menghindarkan penggunanya dari kuman. Iya. Kelebihannya Dapat melindungi kita dari kuman. dapat melindungi kita dari kuman. Kemudian yang berikutnya menggunakan kata-kata atau diksi bahasa yang tepat, logis dan sopan. Bahasa yang logis, bahasa yang mudah dipahami, yang sopan berarti tidak membuat orang tersinggung. Ya, lanjut. Jenis-jenis iklan. Yang pertama itu ada iklan komersial atau iklan penawaran. Biasa dalam bentuk barang dan jasa. Seperti tadi contohnya tadi Divi menyatakan Nuvo, kemudian si Pan menyatakan sabun Black Boy dan lain-lain. Sedangkan itu dalam berupa barang ya. Kalau jasa, ada yang tahu? Berupa pekerjaan. Iya, berupa pekerjaan, lamaran pekerjaan atau semacam jasa pengantaran paket misalnya. Atau juga bimbingan belajar. Itu dia masuk di jasa. Kemudian iklan non komersial. Misalnya pesan sosial supaya masyarakat menaruh perhatian pada isu tertentu berupa ajakan dan larangan. Berarti ini masuk dalam bidang sosial. Contohnya iklan komersial, non komersial. Pembukaan siswa baru. Iya. Ya. Penerimaan siswa baru itu dia masuk di penawaran dalam bentuk jasa. Contohnya larangan merokok, terus apa lagi? Saya Bu. Ya, TV. Ajakan untuk vaksinasi. Dia ajarkan untuk kita melakukan vaksinasi. Kira-kira dia masuk iklan apa? Kesehatan, pendidikan, kesehatan. Dia tekan dividennya Galga. Yang berikutnya iklan pengumuman. Iklan pengumuman untuk memberitahukan atau mengumumkan sesuatu kepada halayak bahwa misalnya sebentar lagi akan diadakan kegiatan 17 Agustus. Diharapkan di semua sekolah mengikuti kegiatan
yang akan diadakan di sekolah. Kegiatan misalnya kemarin kita mengadakan fashion show, terus gigit sendok dan lain-lain. Iya. Yang berikutnya iklan reklame disusun dengan menggunakan media tempat terbuka sehingga mudah dilihat khalayak. Misalnya ditempel di tempat-tempat umum. Iya. Dia di luar ruangan. Iya. Nih contoh. Contoh apa? Iklan apa ini? Ciptakan hari-hari anti kuman. Penuhi hak hidup sehat, tumbuh kembang anak. Ya, kira-kira informasi yang disampaikan dalam iklan ini apa? Informasi yang disampaikan. Balik. Dengan menggunakan sabun Nuvo, kita bisa penuhi hidup sehat dan tumbuh kembang dengan baik. Tumbuh kembang dengan baik. Iya, tombol balik. Ini kira-kira masuk iklan komersial non komersial? Komersial. Barang yang ditawarkan ya. Iya. Ibu juga akan menunjukkan contoh video teks iklan ya. Ini videonya Abdul dan Karin. Ya, perhatikan. Kebetulan ketemu di sini. Ayo pada generasi muda. Mari kita tunjukkan Rasa cinta, bangga dan paham terhadap rupiah. Tepuk tangan buat Abdul dan Karin. Cinta, bangga, paham, rupiah. Sekarang kita ditanyakan sama kalian. Kira-kira ini termasuk iklan apa? Iklan non komersial. Mengajak kita cinta, bangga, paham, rupiah. Ada lagi yang bisa sampaikan informasi apa lagi yang ada di dalam video ini? Iya, gitu. Jadi informasi yang didapat dari video iklan ini yaitu Bank Indonesia mengajak masyarakat Indonesia terutama generasi muda seperti kita ini untuk turut ikut kampanye Cinta, Paham, dan Bangga Rupiah dengan cara menjalankan metode 5J. Iya, sekarang kita lanjut yang kedua, slogan. Ya, slogan itu merupakan suatu moto atau semboyan yang dibuat dengan rangkaian kata-kata yang singkat namun menarik dengan tujuan untuk menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Itu pengertian dari slogan. Iya. Ciri-ciri slogan kalian perhatikan. Yang pertama, slogan dapat berbentuk kalimat, prosa, frase ataupun moto. Yang kedua, umumnya slogan dibuat dengan kata-kata yang menarik dan mudah diingat. Dan yang ketiga, slogan dapat berupa semboyan suatu organisasi ataupun kelompok masyarakat. Sekarang berikutnya kalian akan perhatikan jenis-jenis slogan. Yang pertama ada slogan pendidikan. Slogan pendidikan berarti hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Kata-kata yang mengajak kalian dalam hal pendidikan. Yang berikutnya slogan kesehatan. Yang jelas pasti berkaitan dengan kesehatan. Kalimat-kalimatnya berkaitan dengan kesehatan. Yang berikutnya slogan lingkungan. Yang jelas pasti berkaitan dengan lingkungan. Ya, contoh slogan. Kalian perhatikan ya. Daripada kalian bingung dalam seperti slogan, sekarang untuk lebih jelasnya kalian perhatikan contoh slogan. Ya, sekarang kita lanjut yang ketiga, pengertian poster. Ya, pengertian poster. Poster itu merupakan satu plakat yang dipasang di tempat umum. Jadi kalau kamu jalan-jalan sore atau pagi, yang kamu temukan di jalan yang tulisannya besar, itu namanya poster. Nah, poster itu dia berupa pengumuman yang ditempel pada bidang berukuran besar dan berlokasi di tempat umum, seperti Ibu sudah berikan contoh tadi. Dan ini bertujuan untuk apa? Untuk mudah dibaca oleh publik, mudah dibaca oleh kita. Ya, kita lanjut nah. Ciri-ciri poster. Yang pertama, bahasanya padat, singkat, dan komunikatif. Contohnya, Misalnya bahasa yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. iya, bahasa yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Tepuk tangan buat dia ya. Iya. Yang kedua, poster itu dia bersifat persuasif. Caca.
kalimat persuasif itu adalah kalimat yang berupa mengajak. Iya, kalimat yang mengajak kita. Kita. Dan yang berikutnya dilengkapi gambar atau ilustrasi. Balik. Dilengkapi gambar atau ilustrasi itu kita pakai gambar supaya makin menarik. Iya, supaya makin menarik. Menggunakan gambar ilustrasi supaya ada karakter-karakter lucu atau karakter-karakter yang bersifat humor. Iya. Tepuk tangan buat mereka. Selanjutnya, iya, jenis-jenis poster. Yang pertama poster niaga. Nah, tadi sudah dijelaskan yang pertama tadi poster niaga. Iya, Bernadette, poster niaga. Poster niaga itu apa? Poster yang berhubungan dengan? Iya, TV. Poster niaga yaitu poster yang berhubungan dengan Iya, poster yang berhubungan dengan jual beli atau barang dan jasa. Kemudian poster pendidikan, ya jelas pasti berkaitan dengan bidang pendidikan. Poster layanan masyarakat, ini Alex, contohnya layanan masyarakat, misalnya, iya, Umur Edi. Poster vaksinasi. Iya, poster vaksinasi. Iya, sekarang kalian perhatikan, ini adalah contoh poster seperti yang tadi Ibu tanyakan sama Umur ini, bahwa Umur ini sudah melakukan vaksinasi. Untuk apa? Agar kita terhindar dari virus ini, virus corona. Ini adalah contoh poster, jenisnya apa? Kesehatan. Iya, betul gajah. Jenisnya kesehatan. Tips apa jitu kita agar kita terhindar dari virus corona? Dan yang kedua ini coronavirus. Apa informasi yang kita dapat dari kedua poster ini? Yang pertama, Iya, yang pertama itu dari balik. tips pertama. untuk terhindar dari virus corona. Iya, tips untuk kita terhindar dari virus corona. Ada berapa tipsnya? Ada 6. Ada 6. Umur ini yang pertama apa? Cuci tangan dengan sabun. Iya, cuci tangan dengan sabun. Terus? Olahraga di rumah saja. Iya, kita olahraga di rumah saja. Contoh poster yang berikutnya. Ya, sekarang Ibu mau tanyakan sama Vanes. Informasi apa yang kamu dapat? Informasi yang saya dapat menghijaukan kembali untuk masa depan kita. Ya, kita harus melakukan penanaman ulang atau rebusa. Seperti halnya kapan hari itu Ibu dan teman-teman guru melakukan penanaman bakau di pada kita. Jadi kita rame-rame semuanya menanam bakau. Untuk apa menanam bakau? Jadi menanam bakau itu untuk melestarikan lingkungan. Semakin banyak kita menanam bakau di pesisir pantai, semakin banyak oksigen yang kita dapat. Ya, lanjut ya. Ayo hemat energi. Alex, ayo hemat energi. Informasi apa yang harus bisa dapat dari ayo hemat energi? Gunakan listrik seperlunya. Iya, mari kita menggunakan listrik seperlunya. Contohnya bagaimana? Menggunakan listrik seperlunya. Siang hari itu kan cerah terang, jadi kita tidak perlu menggunakan lampu. Iya, kita tidak perlu menggunakan lampu, gunakan waktu tertentu ya, misalnya malam hari. Kalau tidur malam, kalian matikan lampu atau tidak? Matikan. Iya, pintar ya. Tetap buat kalian semua nak. Inilah yang memotivasi kita semua agar kita bisa hidup hemat. Setelah kita menerima pembelajaran hari ini, kita akan memberikan perbedaan. Kira-kira iklan itu apa, slogan itu apa, poster itu apa perbedaannya? Iya. Perbedaannya terletak pada terletak pada balik. Iklan terletak pada ciri-cirinya. Ciri yang pertama, iklan itu seperti apa? Kalimat persuasif yang menghadirkan paduan unsur gambar dengan kata-kata, gerak dan suara. Iya, kalau iklan itu dia memadukan antara gambar kata dengan suara dan gerak. Sedangkan slogan
Iya, Francisca. Slogan? Kalimat persuasif yang memprioritaskan unsur kata-kata. Iya, kalau slogan itu dia hanya memprioritaskan kata. Sedangkan iklan itu bukan hanya kata saja, tetapi ada gambar, suara, gerak. Lanjut, poster. Iya. Kalau poster dia lebih mengutamakan gambar dan kata-kata yang panjang dan dipajang di tempat. Iya, kalau poster itu lebih mengutamakan gambar dan kata-kata yang besar, kemudian yang warnanya mencolok dan dia dipajang di tempat umum. Kalau kita sudah mengetahui perbedaannya, pasti kita harus mengetahui persamaan. Kira-kira persamaannya apa? Messi, persamaan antara teks iklan, slogan, dan poster. Sama-sama ada kata persuasif. Iya, sama-sama Menggunakan kalimat persuasif atau kalimat apa persuasif? Kalimat yang mengajak. Sudah paham semuanya? Sudah. Sekarang kalian akan melakukan diskusi. Dan diskusinya yang pertama yang harus kalian kerjakan yaitu kalian menemukan perbedaan. Apakah ada perbedaan antara teks iklan, slogan, dan poster? Yang kedua, kalian mengidentifikasi informasi apa saja yang kamu temukan dari ketiga gambar tersebut. Dan yang keempat, setelah kalian temukan, kalian akan mempresentasikan, kalian akan menyampaikan informasi di depan kelas. Sedangkan teman-teman yang lain yang menyiapkan pertanyaan. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya sama gambarnya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 2 yang sudah saya naik. Anak-anak, jangan lupa ya. Gambarnya ini kalian gunting, baru kalian tempelkan di kertas karton. Dan jangan lupa cantumkan informasi apa yang kalian temukan di gambar tersebut. Iya. Kira-kira informasi apa? Misalnya gambar 1, informasi yang saya dapat seperti ini, Bu. Gambar 2 yang saya dapatkan seperti ini, dan gambar 3 juga seperti ini. Iya. Perbedaannya seperti ini, Bu. Nanti disampaikan di depan ke. Oke, selamat bekerja. Kelompok 1 jangan lupa tulis nama kelompoknya naik. Kemudian slogan ini nanti atau gambar ini kamu tempel. Dan di sini informasi yang kalian dapatkan kira-kira nomor 1, 2, dan gambar 3. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Dipri. Saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi dari ketiga gambar yang telah diberikan oleh Ibu Guru tadi terdapat perbedaan, di mana teman-teman bisa lihat sendiri. Di gambar pertama kami menemukan iklan, gambar kedua menemukan poster, dan gambar ketiga menemukan slogan. Jadi informasi yang kami dapat dari gambar pertama yaitu di dalam satu botol Yakult mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri baik, yaitu Echinaceae cirrhosis strain. Kemudian yang membanggakan dari gambar 1 yaitu Yakult dapat menjadi minuman yang bisa diandalkan oleh keluarga Indonesia karena dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Kemudian yang memotivasi yaitu memotivasi orang-orang terutama kalangan muda seperti kita untuk menjaga kesehatan tubuh terutama usus kita. Kemudian informasi yang kami dapat dari poster yaitu gambar kedua yaitu imunisasi MR itu gratis. Kemudian yang membanggakan dari gambar kedua yaitu negara tercinta kita yaitu Indonesia sangat peduli kepada masyarakatnya terutama anak-anak sehingga disediakanlah imunisasi secara gratis. Kemudian yang memotivasi yaitu memotivasi para orang tua untuk melindungi anak-anaknya dengan cara membawa anaknya ke pos kesehatan terdekat untuk diberikan imunisasi. Kemudian gambar ketiga yaitu slogan. Informasi yang didapat yaitu gigiku sehat, senyumku manis. Tepuk tangan buat kelompok. Sekian itu saja presentasi dari saya. Saya berikan waktu kepada teman-teman semua untuk mengajukan pertanyaan. Iya. Sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok 2, 3, 4, dan 5 untuk memberikan pertanyaan. Gaga? Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Bu. Saya dari kelompok
ketiga ingin memberikan pertanyaan kepada Jumpi, yaitu motivasi apa saja yang kamu temukan dari gambar iklan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Gelda. Motivasi yang kelompok kami temukan dari gambar iklan yaitu memotivasi orang-orang, terutama kalangan muda seperti kita, untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama usus kita. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya lagi? Oke, kelompok 5. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya dari kelompok 5 mewakili kelompok saya akan bertanya kepada kelompok 1. Kira-kira dari ketiga gambar tersebut termasuk iklan apa saja dan poster dan slogan apa saja? Ciri-cirinya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Valen. Jadi iklan pertama termasuk iklan komersial karena mempromosikan suatu barang berupa Yakult. Kemudian gambar kedua berupa iklan merupakan poster kesehatan, di mana mengajak kita untuk mengimunisasi. Kemudian slogan terakhir yaitu slogan motivasi. Karena dengan gigi yang bersih kita memiliki senyum yang manis. Bagaimana kelompok 5? Terima kasih atas jawabannya. Iya. Apakah ada teman-teman yang masih ingin bertanya? Iya. Iya. Oke, mungkin karena sudah tidak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, itu saja dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Iya, salam sehat juga. Tepuk salut buat kelompok 1. Tepuk salut. Iya. Jadi karena kelompok 1 sudah menjawabnya dengan sempurna, untuk nomor 1 Ibu kasih bonus nilai 100, kedua juga 100, dan yang ketiga 100. Total nilainya 300. Iya. Terima kasih Divi. Terima kasih, Kembali ke Ibu. tempatmu. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Guru. Pagi. Terima kasih telah memberikan saya waktu untuk berdiri di sini. Sekarang saya akan mewakili kelompok saya yaitu kelompok 5 untuk berdiri di sini mempresentasikan hasil diskusi kami bersama. Oke, pertama saya akan menjelaskan perbedaan dari 3 gambar tersebut. Gambar pertama adalah gambar iklan, gambar kedua adalah gambar poster, dan gambar ketiga adalah gambar slogan. Iklan pertama adalah iklan komersial, gambar kedua adalah poster yaitu poster masyarakat. Slogan ketiga ialah slogan motivasi. Informasi yang kami dapat dari iklan tersebut ialah informasi yang dapat dari iklan tersebut ialah dengan kita memberikan susu SGM kepada si kecil dapat membantu lengkapi nutrisi dan tumbuh kembang anak. Poster masyarakat yang kami dapat informasinya ialah dengan poster tersebut kita dapat mengingat Hari Kemerdekaan Indonesia. Slogan ketiga atau gambar ketiga adalah informasi yang didapat dari slogan tersebut adalah dengan kita budayakan 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, maka keharmonisan antara hubungan antar warga akan dapat terjaga. Mungkin hanya ini dari presentasi saya. Ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok 4. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, dari ketiga gambar tersebut jenis-jenisnya apa saja? Oke, terima kasih. Yang pertama saya sudah jelaskan jenis-jenisnya. Gambar pertama ialah iklan komersial, gambar kedua adalah poster masyarakat, gambar ketiga adalah slogan motivasi. Mungkin cukup menjawab? Cukup. Ada yang ingin bertanya lagi? Kami dari kelompok 4 akan mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan. Motivasi apa saja yang kalian dapat dari ketiga gambar tersebut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan gambar atau iklan komersial. Motivasi yang kami dapat untuk memberikan si kecil SGM agar melengkapi tumbuh kembangnya. Motivasi tersebut. Kata-kata yang membanggakan ialah bangga dengan SGM Explore yang membantu melengkapi nutrisi si kecil. Poster, yaitu atau gambar kedua
Kata-kata yang memotivasi dari poster tersebut ialah dalam merayakan 17 Agustus, walaupun kita berbeda agama, suku, dan ras, kita tetap bersatu di perayaan Dirgahayu Republik Indonesia. Kata-kata yang membanggakan dari poster tersebut ialah bangga dengan Republik Indonesia walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Gambar ketiga ialah slogan motivasi. Slogan tersebut memotivasikan untuk yaitu membudayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang membanggakan dari slogan tersebut, bangga dengan budayakan 5S karena dapat menjaga hubungan baik dengan orang lain. Mungkin itu saja, cukup menjawab? Cukup. Terima kasih atas pertanyaan jawaban yang diberikan. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kami dari kelompok 1 ingin bertanya, bisakah Pak Len memberikan contoh dari poster 5S? Oke, mungkin saya akan mencontohkan. Maaf, tadi itu slogan bukan poster. Ini contoh dari slogan tersebut ialah ketika kita bertemu seseorang atau kita bersalaman, berpapasan, kita senyum atau sapa seperti hai, bersalaman begitu. Kalau memasuki ruangan kelas, kita sering bertemu guru, jadi kita menyapanya dengan senyum atau salam seperti itu. Mungkin cukup menjawab. Untuk contoh santun sendiri, Untuk contoh santun, ketika kita berbicara dengan guru, perhatikan katanya dan attitude. Oke, terima kasih atas jawaban dari Pak Len yang mewakili kelompok 5. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, masihkah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Kelompok 2, 3, 4? Iya, Gelda. Masih ya? Pas? Oke. Ya, jadi tidak lagi pertanyaan. Kita aplaus buat kelompok 5. Ya, karena kelompok 5 sudah mempresentasikannya dengan baik, menjawab pertanyaan dengan benar. Nomor 1, Ibu kasih 100, 2, 100, dan nomor 3-nya 100. Total nilai 300. Oke, tangan buat kelompok 5. Iya, untuk rankingan, wah banyak sekali yang ranking 1 ini ya. Ya, kita ingin. Iya, kita lihat ya, jumlah yang sama ya. Kelompok 1 300. Kelompok 2 juga 300. 1 juga ya. Kelompok 3 juga 300. Kelompok 4 jumlahnya 250. 2 dan kelompok 5-nya sama dengan kelompok 1 dan 2. Yang mendapat rankingan 1, kelompok 1, 2, 3, dan 5. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Sedangkan kelompok 4 jangan berkecil hati ya. Kalian mendapatkan nilai 250, kalian mendapatkan peringkat 2. Tangan juga buat kelompok 4. Oke, silakan kembali ke tempat, Pak. Baik anak-anak, setelah pembelajaran kita dari awal tadi, dari pengertian, ciri, contoh, iklan, slogan, dan poster, mungkin ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan di Ibu tentang penjelasannya? Ada yang kurang kamu paham? Pas ya? Untuk pembelajaran hari ini, sungguh luar biasa ya. Kalian sudah mampu memberikan perbedaan teks, iklan, slogan maupun poster. Oh, ternyata bukan hanya saja iklan Bu, tetapi ada juga gambar yang menunjukkan poster, ada juga gambar yang menunjukkan slogan. Kalian juga mampu memberikan informasi penting yang ada di slogan yang kalian baca atau yang kalian lihat tadi. Ada yang bisa bantu Ibu juga menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, Nak? Jadi hari ini kita semua telah belajar bagaimana cara membedakan, mengidentifikasi, dan menyampaikan informasi mengenai teks, iklan, slogan, dan poster yang membuat bangga dan memotivasi. Iya, terima kasih Diki. Baik, sudah. Untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Untuk penugasannya, kalian
mencari tahu informasi apa saja yang ada di internet. Informasi yang dimaksud adalah iklan, slogan maupun poster. Setelah kalian temukan contoh-contoh lain di internet, tugas kalian menyampaikannya di depan ke kelas. Tugasnya bukan per kelompok lagi, tapi per orang. Oke. Baik, sudah anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan sampai jumpa. Selamat siang.